Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi. Ini dalil yang pertama diangkat oleh beliau. Ya bna Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tushrik bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika kamu mendatangiku, hanya besar kata ganti Allah, dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi. Dosa-dosamu banyak memenuhi bumi. Kemudian kamu bertemu denganku, kunya besar kata ganti Allah, dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi juga. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani. Hadis ini teman-teman menandakan bagaimana kedudukan tauhid sangat luar biasa. Dan yang dimaksud dengan syirik di sini, kalau seandainya kau datang membawa dosa sepenuh bumi tapi engkau datang tidak menyekutukan sesuatu dengan apapun dengan aku, maka kau akan datangkan pengampunan sejumlah atau sebanyak dosamu itu. Syirik adalah lawannya tauhid. Tauhid artinya mengisahkan Allah. Syirik berarti mempartnerkan Allah. Contoh kasus adalah orang-orang Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, ya, dan yang sejenis mereka itu, ya, seperti Utbah bin Walid, ya, Syaibah, semua ini, Utbah, Syaibah, Walid, Umayyah bin Khalaf, ya, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, ini orang tokoh-tokoh Mekah. Mereka tahu kalau ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa pemilik Ka'bah ini? Siapa yang mensyariatkan haji? Mereka haji pada saat itu. Maka mereka akan mengatakan Allah, ada Tuhan namanya Allah. Kalau ditanya, lalu kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Mereka bilang, kami hanya jadikan ini perantara antara kami sama Allah. Allah katakan dalam Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaquluna Allah. Hai Muhammad, kalau engkau tanya mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Siapakah yang mengatur matahari dan bulan? Maka mereka akan mengatakan Allah. Lalu kalau ditanya, kenapa kalian sembah berhala-berhala ini? Jelas berhala-berhala ini patung kalian buat sendiri, kalian yang ukir matanya, mukanya lah ya. Kemudian kalian yang warnain, kalian yang pikul taruh di tempat yang kalian akan jadikan sebagai tempat sesembahan. Kalian juga yang perbaikin kalau rusak, dan kalian yang memberikan nama, lalu kalian panggil Tuhan, gitu kan. Maka mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak sembah ini kecuali kami jadikan perantara antara kami dengan Allah. Dan Allah tidak butuh perantara benda-benda mati seperti ini. Ini dimaksud dengan kesyirikan. Dan ini berapa banyak umat Islam sekarang, Allahul Musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan dan perlindungan, yang terjerumus dalam kesalahan ini. Karena kejahilan mereka. Baru dalam sholat mereka mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami minta tolong. Habis salam, pergi kuburan sebelah masjidnya lalu minta-minta sama kuburan tersebut. Lalu mana perkataan kita, Iyyaka, iyyaka, hanya kepadamu, hanya kepadamu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, aku heran dengan orang-orang yang minta-minta di kuburan kepada orang yang sudah mati. Padahal dalam kuburan itu orang yang seperti dia. Orang yang sama dengan dia. Hanya sudah jadi tulang belulang. Walaupun itu orang soleh. Makanya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, tidak ada orang di antara mereka yang datang ke kuburan Nabi SAW lalu minta-minta di kuburan tersebut. Ambil tanahnya. Ya. Anda perlu tahu, kuburan Nabi Muhammad SAW itu ada di dalam rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah di sini, kuburan Nabi SAW di sebelah situ. Ya. Belum pernah ada satupun riwayat setelah Nabi SAW meninggal, beliau pun atau Aisyah radhiyallahu anha membuka rumah lalu mengatakan, ini kuburan Nabi, ambillah tanahnya supaya kalian berkah. Ya. Bahkan baju Nabi SAW pun tidak ada dikatakan ini baju Nabi, ambillah, potong-potonglah, bagi-bagilah, jadikan sebagai jimat. Tidak pernah ada riwayat itu. Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim datang mengucapkan salam di kuburan Nabi SAW lalu pergi. Sebagaimana sampai sekarang kita masih mengerjakan itu sebagai kaum muslimin. Kita masih mengucapkan salam,
Kita ya menziarahi kuburan Nabi SAW, iya. Tapi nggak melakukan kesyirikan. Bagaimana orang banyak melakukan kesyirikan yang luar biasa ini. Mengambil-ambil tanah kuburan, mencari keberkahan di situ, menaruh air beberapa hari supaya dianggap itu berkah, dan seterusnya. Dari mana semua ini? Tidak pernah ada dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim yang hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zaman Nabi SAW banyak orang yang masih, waktu Nabi masih hidup pun mereka melakukan kesyirikan, lalu ditegur oleh Nabi SAW. Seperti orang-orang Mekah tadi yang menjadikan patung-patung sebagai perantara. Ada juga pernah sahabat menggunakan gelang berwarna kuning itu. Kata Nabi SAW, untuk apa? Dia bilang untuk menyelamatkan saya dari mara bahaya. Kata Nabi SAW, buanglah. Karena kalau kau meninggal sementara masih ada di badanmu, maka kau tidak akan beruntung selamanya. Karena itu syirik, mempartnerkan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meramal dengan bintang-bintang. Sampai kata Nabi SAW satu waktu kepada para sahabat ya, selepas sholat subuh waktu itu, Allah telah berfirman, karena malam itu hujan deras gitu, telah tiba pagi hari ini hamba-hambaku yang beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang, dan ada juga hamba-hambaku yang beriman pada bintang dan kufur kepadaku. Kata Nabi SAW, lalu Allah mengatakan, orang-orang yang mengatakan bahwasanya kami turun hujan, atau hujan ini turun karena izin Allah, maka dia beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang. Yang mengatakan hujan ini turun karena bintang ini atau bintang itu, maka dia telah beriman pada bintang dan dia telah kufur kepadaku. Coba bayangkan, ramal dengan bintang-bintang. Bukankah banyak umat Islam sekarang sibuk dengan bintang kamu apa? Taurus, Sagittarius, ya, dan seterusnya. Lalu kemudian mengundi nasibnya dengan benda itu. Ini semua tidak pernah ada dalam syariat. Mana pun ada riwayat Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, misal, jangankan bulan-bulan Masihi seperti itu, bulan Hijriah saja. Tidak pernah syariat Nabi SAW ya, mengatakan bahwasanya begini dan begitu misalnya. Oh, karena saya lahir bulan Rabiul Awal, maka bintang saya ini. Tidak pernah ada riwayat seperti itu. Kita umat Islam punya sendiri akidah kita. Tidak boleh ikut-ikutan. Dan itu masuk ke dalam lini kehidupan kita banyak sekali. Termasuk masalah feng shui dalam rumah. Gitu kan. Padahal kita punya tata cara sendiri. Hendak mereka ikut dengan orang non-muslim. Bahkan biasa kadang-kadang dibayar jasa yang mahal. Dipanggillah orang-orang yang dipanggil paranormal. Kemudian menebak-nebak. Mengatakan rumah ini ada begini, rumah ini begini, rumah itu begitu. Hanya karena modelnya ada tusuk sate lah, ada bagian belakangnya kecil, maka ini tidak berkah dan seterusnya. Ini semua khurafat yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita.